Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan ya, ini kan yang lo tunggu-tunggu, Tecno Megapad 11. Di video kali ini gue pengen unboxing, pengen ngerasain build quality-nya tuh kayak gimana, kemampuan kameranya itu seperti apa. Dan nanti tipis-tipis kita bakal nyobain main game di Tecno Megapad yang satu ini. Sebuah tablet yang punya layar 11 inci. So buat lo yang penasaran sama Tecno Megapad 11, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini penampilan box dari tablet Tecno Megapad 11. Di bagian depannya di sini ada keterangan Tecno Megapad 11, ada gambar dari tabletnya ya, teman-teman. Dan juga di sini ada keterangan kalau misalkan tablet ini cocok buat dipakai untuk main game. Untuk baterainya sendiri dia besar banget, teman-teman. Ada di 8000 mAh large battery, 11 inci dengan refresh rate 90 Hz, Full HD plus screen. Dan juga di sini ada keterangan free protective case dan dia sudah menggunakan Dolby Atmos dan juga dia sudah dual channel gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan LTE ya, SIM card, ataupun juga dia bisa WiFi, teman-teman. Untuk RAM-nya sendiri ini dia besar banget, mungkin salah satu tablet dengan RAM paling besar yang pernah gue temuin di pasaran, teman-teman. RAM-nya sendiri ada di 8 GB. Dan buat lo yang nanya berapa sih harga dari tablet yang satu ini, langsung gue tunjukin aja di layar karena harganya itu cuma 2 jutaan aja, teman-teman. Dengan internal storage ada di 128 GB. Seperti itu. Yuk kita lanjutin lagi di bagian sisi sebelah kanan dari boxnya. Di sini ada keterangan untuk internal storage-nya ada di 128 GB dan juga RAM-nya ada di 8 GB, teman-teman. Untuk warnanya sendiri dia kalau nggak salah ada 2 pilihan warna. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah warna hitamnya. Seperti itu, teman-teman. Di bagian sebelah sini ada gambar dari sisi samping tabletnya. Di bagian atasnya sebelah sini juga sama, ada sisi samping tabletnya. Di bagian sebelah kiri dari boxnya ini polosan aja, sedangkan di bagian belakangnya ini sama seperti yang ada di bagian depannya tadi ya, teman-teman. Ini cuman selongsongan aja dan yuk langsung kita keluarin si tabletnya dari selongsongannya. Dan ini adalah gambar dari bentukan dari box asli si Tecno Megapad-nya dan kita dapetin ini, teman-teman. Ini adalah sebuah protective case ya, seperti yang bisa lo lihat di sini. Dia adalah sebuah protective case dan yuk langsung kita buka aja protective case-nya. Dan gue disclaimer dulu ya, teman-teman. Ini tabletnya memang dikirimin sama Tecno Indonesia dan dia sudah unpack, sudah terbuka seperti itu. Dan yuk langsung kita buka di sini. Isinya adalah sebuah protective case yang modelnya itu seperti ini, teman-teman. Sayangnya dia belum ada untuk keyboardnya. Kalau misalkan ditanya apakah tablet ini bisa pakai keyboard eksternal atau enggak, harusnya bisa karena memang dia bisa support Bluetooth ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal lo beliin aja keyboard Bluetooth. Tapi untuk protective case yang didapat seperti ini untuk modelnya. Jadi dia bisa modelnya tuh berdiri seperti ini tabletnya ya, teman-teman. Bisa seperti ini, bisa kayak gini juga, bisa juga yang agak tegak seperti ini. Di depannya nanti tinggal dikasih keyboard yang Bluetooth aja untuk kita pakai buat ngetik-ngetik di tablet yang satu ini. Oke, ini bahannya dia kayak semacam apa ya, semacam bludru, bukan bludru sih ya, ini kayak dibilang Alcantara juga enggak, tapi yang jelas ini dia halus bahannya. Dan untuk yang di bagian tabletnya ini bahannya adalah kayak semacam PVC gitu ya, bahannya agak tebal. Oke, seperti ini untuk protective case-nya dan yuk langsung kita fokus sama si box dari tabletnya. Jadi seperti ini boxnya dari tabletnya, ada Tecno 11 Megapad Immersive Gaming Experience karena memang dia sudah menggunakan Helio G99, teman-teman. Dia di sini ada keterangan Tecno AI dan juga Dolby Atmos, serta untuk garansinya dia ada di 12+1. Ini ciri khas banget dari Tecno Indonesia ya. Ada gambar dari tabletnya, ada warna hitam dan juga ada warna hijau Tosca seperti ini, tapi yang lagi gue pegang sekarang ini adalah yang warna hitamnya. Di bagian sebelah sini polosan. Di bagian sini ada keterangan is into fun ya, 11 inci 90 Hz Full HD plus screen, Tecno Ecosystem Collaboration, Tecno AI powered ya. Seperti itu. Di bagian kanan kirinya ini polosan aja, di bagian belakangnya di sini ada keterangan beberapa nilai jual utamanya. Dan yuk langsung kita buka aja di sini untuk tabletnya. Oke, seperti itu ya. Kita langsung dihadapkan sama tabletnya, tapi kita taruh dulu. Kita lihat di sini isi dalam paket penjualannya apa. Oke, di sebelah sini kosong, di sebelah sininya pun juga kosong di bagian tengahnya. Oke, di bagian tengahnya di sini ada beberapa buku petunjuk penggunaan dan juga ada untuk kartu garansi seperti itu. Dan juga di sini ada SIM tray ejector karena memang dia sudah support LTE ya, teman-teman. SIM tray ejectornya bentuknya seperti ini aja. Dan juga kita dapat kabel data USB Type A seperti ini.
to USB Type-C teman-teman ya, USB Type-A to USB Type-C yang harusnya ukurannya ukurannya lumayan panjang ya teman-teman. Ini ada di sekitaran 100 cm atau 1 meter nih untuk kabel datanya USB Type-A to USB Type-C, dan juga kita dapat kepala charger ya seperti ini. Kepala chargernya dengan output ada di 18 watt. Ya, outputnya ada di 18 watt dengan kapasitas baterai ada di 8000 mAh. Ya, gue agak pesimis kayaknya bakal ngecasnya itu bakalan lama banget, karena dengan kapasitas charger 18 watt seperti ini dan juga baterai yang 8000 mAh itu kemungkinan besar ngecasnya dia akan cukup lama. Seperti itu teman-teman, dan ya ini mau gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama tabletnya. Oke? Oke teman-teman, ini dia bentukan tabletnya seperti ini, masih terbungkus sama plastik, dan yuk langsung kita selorotin aja. Dan dia di sini ada plastik pelindungnya ya, plastik untuk pelindung layarnya. Dan yuk langsung kita kletek aja, dan di bagian plastik sini ada beberapa nilai jual utamanya lagi ya, kayak 11 inci dan yang lainnya seperti itu yang tadi udah gue sebutin. Yuk langsung kita kletek aja. Kenapa dia bergelembung? Karena jujur seperti yang tadi udah gue bilang, ini tabletnya memang dikirimin sama Tekno Indonesia tapi dengan kondisi unpack, artinya sudah terbuka ya teman-teman. Dan yang seperti bisa lo lihat di sini ya, ini di bagian depan layarnya dia sudah terpasang anti gores bawaan kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan lo udah beli tablet yang satu ini, itu tinggal dipakai aja karena sudah include untuk anti gores kayak gini dan juga casing bawaannya. Oke, seperti itu. Di bagian depannya di sini ada layar berukuran 11 inci sesuai dengan namanya. Ada satu buah kamera dan juga ada satu buah LED flash. Ini agak unik ya teman-teman, untuk sebuah tablet dikasih LED flash untuk kamera depannya. Kamera depannya sendiri dia punya resolusi ada di 8 megapiksel. Dan untuk bezelnya ini belum kelihatan di kamera, tapi kalau misalkan gue lihat langsung ini sudah cukup kelihatan ya. Tapi nanti gue bakal jelasin setelah tabletnya gue nyalain aja. Oke, di bagian atasnya sebelah sini dia ada dua buah mikrofon dan juga ada satu buah slot SIM tray. Yang kalau kita buka untuk slot SIM tray-nya, kalau gue lihat sih di sini nomor IMEI-nya cuma satu ya teman-teman. Jadi dia cuma single SIM aja. Oke, bener ya teman-teman, dia cuma single SIM aja ya, cuma single SIM aja dan juga satu buah micro SD. Jadi dia bukan dual SIM card, karena setelah gue liatin di bagian nomor IMEI-nya ya teman-teman, di sini dia nomor IMEI-nya cuma ada satu, yang artinya dia menunjukkan cuma single SIM card aja. Oke, terus di bagian atas ini selain ada dua buah mikrofon dan juga ada SIM tray, di sini ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Di bagian sebelah sininya dia ada dua buah speaker, dan juga di bagian yang sebelah sininya dia ada dua buah speaker. Jadi total speaker dari tablet yang satu ini emang ada 4 buah ya teman-teman. Nanti kita bakal cobain juga kualitas audio ataupun juga speaker dari tablet Tekno Megapad 11 yang satu ini. Terus juga di bagian sebelah sini selain ada dua buah speaker, ini juga ada port USB Type-C dan juga ada jack audio 3,5 mm, yang artinya tablet ini masih support untuk sebuah jack audio 3,5 mm. Cuman sayangnya untuk headsetnya itu dia tidak include ya. Di bagian bawahnya di sini polosan aja ya teman-teman, sedangkan di bagian belakangnya di sini ada kamera ya yang punya resolusi ada 13 megapiksel dan dia kameranya cuman ada satu aja. Yang di bagian bawah sebelah sini itu adalah sebuah LED flash. Dan untuk di bagian belakangnya desainnya seperti ini ya teman-teman ya, perpaduan antara dua motif ya. Di bagian atasnya seperti ada garis-garis seperti ini, sedangkan di bagian bawahnya ini polosan aja. Dan buat lo yang nanya material dari tablet ini terbuat dari apa, seperti kebanyakan tablet di rentang harga segini, untuk materialnya di bagian bawahnya ya teman-teman ya, di bagian bawah sebelah sini itu dia kebanyakan menggunakan metal teman-teman ya, menggunakan metal untuk di bagian bawahnya sebelah sini, sedangkan di bagian atasnya itu dia menggunakan polikarbonat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap sinyal baik wifi ataupun juga sinyal jaringan seluler seperti itu ya. Makanya ini dibikin dia two-tone seperti ini, tapi kalau misalkan lo perhatiin ya teman-teman, dia di sini ada garisnya nih ya, garis pembatas antara material yang polikarbonat dan juga material yang terbuat dari metal. Jadi seperti itu teman-teman, dan ini tabletnya mau gue nyalain dulu, nanti gue bakal balik lagi setelah tabletnya nyala. Oke teman-teman, ini tabletnya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi kayak gini teman-teman tampilan pertama dari si Tekno Megapad 11-nya. Untuk bezelnya, gue nggak bisa bilang ini bezelnya tipis ya, tapi ya cukup simetris lah antara bagian atas, bawah, kanan, kirinya ini dia cukup simetris. Dan seperti yang bisa lo lihat juga dia di sini ada radio FM. Tapi kalau misalkan lo mau menyalakan radio FM, lo juga harus tetap colokin kabel, nyolokin headset yang fungsinya nanti untuk
antena dari si radio FM-nya. Seperti itu teman-teman, dan karena dia adalah sebuah tablet yang punya jaringan LTE, kita bisa masukin SIM card, dia punya fitur yang namanya panggilan telepon seperti ini. Ya, kita bisa masukin nomor telepon ataupun juga melakukan panggilan dari tablet yang satu ini, tapi dia sistemnya bukan yang modelnya kayak gini ya teman-teman untuk teleponnya. Jadi kalau misalkan lo mau menggunakan tablet ini untuk telepon, sistemnya ya pakai loudspeaker dan juga dua buah mikrofon yang ada di bagian atasnya. Seperti itu teman-teman. Yuk kita lihat juga di sini untuk about phone dari tabletnya, bukan about phone melainkan about tablet ya dari tablet yang satu ini. Kita lihat juga di sini. Kita lihat di sini adalah tentang tablet. Oke, kita geser ke bawah tentang tablet di sini. Oke, ada kartu garansi elektronik, nama perangkatnya adalah Tecno Megapad 11 dan juga di sini ada keterangan slot SIM satunya serta untuk Android version ya dia menggunakan Android 14. Nah, yang menjadi pertanyaan gue di sini kalau misalkan kayak kemarin di Tecno Camon 40 dia menggunakan Android 15 dan dia bakal dapat upgrade sampai 3 kali dan juga 2 tahun untuk patch security-nya ya. Gue agak sedikit bingung ya 3 kali apa 2 tahun. Pokoknya intinya dia bisa mendapatkan 3 kali Android update ke Android 18 di Tecno Camon 40. Nah, untuk si Tecno Megapad yang satu ini, gue belum tahu apakah dia bakal mendapatkan Android update juga atau enggak. Nanti kita bakal tungguin aja ya, teman-teman. Dan seperti itu untuk about tabletnya tidak yang terlalu banyak, makanya di sini gue sudah install beberapa aplikasi untuk tahu seberapa detail spesifikasi dari tablet yang satu ini. Oke, nama perangkatnya adalah Tecno T1101 Tecno Megapad 11 ya, teman-teman. Untuk resolusi layarnya ada di 1920 x 1200 pixel, Androidnya menggunakan Android 14, internal storage-nya ada di 128 GB dan juga untuk RAM-nya ada di 8 GB, dia LPDDR4X serta untuk internal storage-nya dia menggunakan UFS nih teman-teman. Untuk SoC-nya ya dia menggunakan MediaTek Helio G99 dengan clock speed maksimal ada di 2,2 GHz yang terbagi menjadi 2 cluster nih teman-teman. Ada 2 kali 2,2 GHz Cortex A76 dan juga 6 kali 2 GHz Cortex A55 jalan di arsitektur 64 bit dengan fabrikasi ada di 6 nanometer buatan TSMC. Seperti itu. Untuk sistemnya seperti yang bisa lo lihat, screen-nya tadi seperti yang sudah gue sebutkan. Untuk internalnya 128 GB, kameranya yang bagian belakang ada di 13 megapiksel, kamera depannya ada di 8 megapiksel, baterainya 8000 mAh. Terus juga untuk sensornya dia di sini cukup lengkap ya, ada accelerometer, ada magnetometer dan juga dia ada gyroscope. Sayangnya dia tidak ada sensor cahaya di sana. Dan juga untuk yang lainnya ya teman-teman, buat lo yang penasaran juga sama skor Antutu dari tablet yang satu ini, gue juga sudah melakukan pengujian Antutu untuk tabletnya. Dia bisa mendapatkan skor Antutu sebesar 421 ribuan poin. Ini tipikal dari Helio G99 banget. Dan buat lo yang nanya juga apakah tablet ini dia ada GPS-nya atau enggak, dia punya GPS ya teman-teman, seperti yang bisa lo lihat di sini. Oke, kita geser ke bawah ya. GPS dia didukung ya seperti ini, sedangkan untuk Wi-Fi-nya dia menggunakan Wi-Fi 5, begitupun juga dengan Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth 5. Nah, berhubung dia punya GPS ya teman-teman, artinya tablet ini bisa dipakai untuk dijadikan maps kalau misalkan lo pengen menjadikan tablet ini sebagai head unit di mobil yang biasanya sering gue lakukan juga ya. Beberapa tablet yang gue cobain itu biasanya gue cobain untuk dijadiin head unit di mobil dan dijadiin maps. Selama ini satu-satunya tablet yang nggak bisa dijadiin maps yang pernah gue cobain itu adalah Redmi Pad SE. Selebihnya itu dia sudah bisa semua. Dan ya kemungkinan besar untuk si Tecno Megapad yang satu ini karena dia punya GPS, dia juga bisa nih dijadiin maps di head unit mobil. Seperti itu teman-teman. Dan tablet ini juga bisa dibikin multi Windows ya teman-teman. Jadi lo bisa menyalakan YouTube dan juga maps secara bersamaan nih teman-teman. Jadi kalau misalkan lo lagi perjalanan jauh, lo bisa menggunakan tablet ini untuk maps dan juga sarana hiburan di dalam mobil seperti itu. Habis itu kita cobain ya teman-teman untuk kemampuan kameranya seperti apa. Yang uniknya di sini untuk kamera depannya ya teman-teman, dia punya fitur yang namanya LED flash teman-teman. Nah, seperti ini ya, dia di bagian atasnya di samping kameranya ada sebuah LED flash. Kecil memang, mungkin kalau misalkan kondisi pencahayaannya terang banget kayak ini nggak akan terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau misalkan pencahayaannya memang agak remang-remang dan juga agak gelap, ini menurut gue cukup berpengaruh ya, seperti itu. Di bagian kamera depannya seperti ini. Kita lihat juga di sini untuk pengaturan yang lainnya ada selang waktu, artinya dia bisa time lapse teman-teman. Ada video. Oke, ini gue matiin dulu untuk LED flashnya. Oke, ada selang waktu, bisa di zoom sampai dengan 2 kali, ada video, ada AI cam, ada mode cantik di sini, ada portrait dan juga ada panorama. Seperti itu teman-teman. Untuk videonya sendiri kalau kita lihat di sini, oke,
Oke, untuk videonya sendiri ternyata dia bisa 1080p 60 fps dan juga 2K 30 fps. Ini agak anomali teman-teman. Sebuah tablet yang notabene-nya sebuah perangkat yang mungkin kebanyakan dipakai untuk kebutuhan kerja, untuk kebutuhan entertainment system, tapi dia punya pengaturan kamera yang menurut gue cukup lengkap, teman-teman. Kenapa? Dia di sini punya pengaturan stabilisasi kamera, ya. Di sini ada pengaturan stabilisasi kameranya, sedangkan untuk pengaturan FPS-nya atau pilihan untuk refresh rate-nya seperti itu, dia ada yang 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 30 fps dan juga 2K 30 fps. Ini macam sebuah handphone nih teman-teman untuk kemampuan kameranya. Sedangkan untuk kamera depannya harusnya itu dia bakalan sama juga. Nah bener nih teman-teman, untuk kamera depannya dia sama juga, ada pengaturan untuk stabilisasi videonya juga, dan untuk pilihannya dia cuman ada maksimal ada di 30 fps aja, 720p 30 fps, 1080p 30 fps dan juga 2K 30 fps. Dan berikut adalah sampel kamera dari si Tecno Megapad 11-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Tecno Megapad 11-nya ya. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps dengan mode statis seperti ini aja. Tabletnya gue taruh di bawah, mensimulasikan kalau misalkan seandainya tabletnya dipakai untuk kebutuhan Zoom meeting seperti ini ataupun juga video call ya. Jarak antara tablet dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 50 sampai 60 cm. Dan ini adalah merupakan sampel audio juga dari si tablet yang satu ini ya, mikrofon bawaan dari Tecno Megapad-nya. Direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps, modenya statis seperti ini aja. Dan sekarang kita cobain untuk kemampuan kamera yang ada di bagian belakangnya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Tecno Megapad 11. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps. Untuk stabilisasinya ini dia tidak aktif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan perekaman di 1080p 60 fps, dia fitur stabilisasinya tidak bisa diaktifkan. Serta di sini untuk fokusnya ternyata dia cukup kesusahan ya teman-teman. Ya sebenarnya adalah suatu hal yang wajar, ini adalah sebuah tablet bukan handphone yang enak dipakai untuk merekam, tapi yang jelas seperti ini dia cukup keren karena memang dia punya 1080p 60 fps untuk sebuah tablet dan juga ada fitur stabilisasinya. In case mungkin kalau misalkan lo lagi di jalan, lo lagi nggak megang handphone, yang lagi lo pegang cuma tablet, ada kejadian sesuatu terus lo pengen ngerekam, ya lo bisa lah rekam pakai tablet yang satu ini. Oke, dengan kondisi ini gue pegang pakai tangan aja, handheld ya teman-teman. Seperti ini ya, kalau misalkan lo mau pakai kamera belakangnya 1080p 60 fps, dan juga ini adalah mikrofon bawaan dari si Tecno Megapad-nya. Oke sih, karena mikrofonnya itu diletakin di bagian atas, jadi kalau misalkan kita pegang seperti ini, suaranya itu jadi langsung bisa tercapture dengan baik dari mikrofonnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman kemampuan kamera dari Tecno Megapad 11. Sekarang kita cobain untuk main game di tablet yang satu ini ya. Satu-satunya game yang sudah gue download di tablet yang satu ini itu cuman Genshin Impact aja. Bukan dong, Mobile Legends aja teman-teman ya. Satu-satunya game yang sudah gue download di tablet yang satu ini adalah Mobile Legends. Dan untuk kualitas suaranya ini pas lagi ngebuka tablet ya, pas lagi ngebuka gamenya seperti itu suaranya langsung menggelegar sekali teman-teman. Ini suaranya emang berasa berasa bagus, berasa besar, berasa detail, dan berasa ngebas gitu ya. Suaranya berusaha gue bukan orang yang jago tentang suara, tapi menurut kuping kere gue ini suaranya itu bagus banget. Dan yuk langsung kita lihat di sini untuk pengaturan dari gamenya. Dan ya untuk pengaturannya garis tepinya ini dia bisa aktif ya. Jadi sudah gue aktifkan untuk garis tepinya. Frame rate-nya maksimal cuman ada di tinggi. Untuk grafisnya dia pas pertama kali gue buka gamenya ada di grafis tinggi. Terus gue appeal ya teman-teman. Nah ini ultranya bisa nyala. Tapi ultranya ini kondisinya dia abu-abu. Jadi kalau misalkan gue turunin ke tinggi, gue nggak bisa untuk pilih ultra lagi. Nggak bisa gue pilih ultra lagi kecuali gamenya gue keluarin dulu, terus gue masukin lagi, baru nanti dia bisa pilihan ultranya lagi. Seperti itu teman-teman. Dan yuk langsung kita cobain aja, kita main mode klasik aja di sini.
Jujur ini tabletnya emang agak berat kalau misalkan mau kita pakai untuk main game seperti ini ya teman-teman. Jadi saran gue kalau misalkan lo mau main tablet ini ya, pakai aja nih tatakan kayak gini atau dipakein untuk isi casingnya. Karena casingnya itu kan dia bisa untuk standnya juga. Kayak gitu teman-teman. Oke, nih kayak misalkan gue contohin kayak gini. Jadi nggak terlalu berat gitu teman-teman kita megang tabletnya. Karena kalau berdasarkan apa yang gue rasain ini kurang lebih ada di sekitaran 400-500 gram sih ada nih teman-teman. Kalau misalkan lo mainnya agak lama ya pegel juga seperti itu teman-teman. Oke, kita bakal ngejam ataupun gue skip nanti setelah kita masuk ke dalam pertandingannya. Oke, teman-teman kita sudah masuk ke dalam pertandingannya dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini untuk penangkapan sinyalnya dia cukup oke ya, 13 milidetik, 6 milidetik doang. Jadi penangkapan sinyalnya dari tablet yang satu ini sudah cukup oke. Dia menggunakan Wi-Fi 5 ya. Gua menggunakan jaringan Wi-Fi di rumah karena belum gua colokin SIM card apapun di tablet yang satu ini. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini, dia cukup responsif ya teman-teman untuk layarnya. Nih, tuh pergerakan karakternya dia bisa dikontrol dengan cukup baik. Oke, seperti itu. Untuk pergerakan karakternya dia cukup mulus. Memang baru mulai ya teman-teman dan belum yang rame banget untuk pertandingannya. Tapi harusnya sih Helio G99 itu adalah salah satu prosesor yang yang enak dipakai buat main game sekelas Mobile Legends kayak gini teman-teman. Aman sih ini kalau dipakai buat main game, paling dia cuman agak berat aja. Nah nanti gue juga bakal nyobain kualitas main gamenya, tapi nggak cuman sekedar main game Android ya teman-teman, karena gue bakal main game emulator juga. Tapi nanti di video terpisah aja, karena ini hanya video unboxing dan juga impresi pertama aja teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya gue menang juga main game Mobile Legends di tablet Tecno Megapad 11 yang satu ini. Dan pengalaman gue main game Mobile Legends di Tecno Megapad yang satu ini cukup menyenangkan. Karakternya bisa dikontrol dengan baik dan gamenya pun juga bisa dibilang cukup mulus ya dijalanin di tablet yang satu ini. Sebenarnya kalau menurut gue ini adalah suatu tablet yang cukup kalau misalkan seandainya lo pengen pakai untuk kerja, untuk entertainment, bahkan untuk hiburan di dalam mobil. Karena dia sudah menggunakan RAM 8GB, dia juga sudah menggunakan LTE ya, bisa masukin SIM card di tablet yang satu ini, jadi nggak cuma tergantung sama Wi-Fi aja. Kualitas audionya pun juga bagus. Mikrofonnya ada 2, serta untuk kualitas kameranya menurut gue cukup oke lah untuk ukuran sebuah tablet yang harganya cuma 2 jutaan aja. Dan buat lo yang tanya ya teman-teman, apakah tablet yang satu ini bisa dipakai untuk muter Netflix? Jelas bisa, dan dia sudah tersertifikasi Widevine L1 yang artinya dia sudah bisa memutar video dengan resolusi Full HD teman-teman. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai si tablet yang satu ini, Tecno Megapad 11, unboxing, impresi pertama, ngicip kemampuan main game dari tabletnya, icip kemampuan kameranya, serta ngerasain build quality dari tablet yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lo yang penasaran juga, ataupun juga buat lo yang tertarik sama tabletnya, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah, atau gue tag produk di pojok kiri di bawah. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran selanjutnya. Dadah!